presencia, comandante, está viva. Ernesto Che Guevara, pahlawan martir oleh generasi kiri di seluruh dunia, menjadi ikon radikalisme kiri dan anti-imperialisme. Potretnya terukir di sudut-sudut seluruh penjuru dunia. Wajahnya telah menjadi simbol perlawanan kaum kiri dunia dalam gerakan kontra kebudayaan dan begitu populer. Foto Che Guevara yang diabadikan oleh Alberto Korda dianggap sebagai foto paling terkenal di dunia. Video kali ini kita akan bahasin biografi tokoh revolusi dari Amerika Latin ini. Jarang sekali yang ngebahas masa-masa kecil dan menjelang dewasanya Che, hingga menjadi tokoh kiri puritan yang membuat rezim Batista tak bisa tidur tenang selamanya. Dan kita akan buatkan video beberapa seri untuk biografi sang ikon kiri radikal ini. Kiranya tak cukup satu video untuk mengupas tokoh keren satu ini. Maaf bagi yang salah kamar, dan terus dukung channel ini agar semakin berkembang. Che Guevara adalah anak tertua dari 5 bersaudara dalam keluarga kelas menengah Argentina, keturunan Spanyol Irlandia, dan berhaluan kiri. Che Guevara lahir bukan dari keluarga biasa. Ibunya, Celia de la Serna Gelosa, adalah keturunan raja kolonial Peru dengan kakek seorang tuan tanah yang kaya, dengan ayah profesor hukum dan politikus terpandang. Hanya saja, kedua orang tua Celia meninggal di saat ia masih kecil. Sedangkan ayahnya Guevara, Ernesto Guevara Ling, adalah keturunan bangsawan Spanyol Irlandia yang merupakan cicit dari salah satu orang terkaya di Amerika Selatan dan juga tuan tanah kaya raya di Rio de la Plata. Celia sudah mengandung Che saat masih pacaran. Ayah Che berupaya melamar ibunya Che di saat itu, namun kerabat Celia menolak. Sedangkan hukum di Argentina saat itu, gadis di bawah 21 tahun harus mendapatkan persetujuan keluarga untuk menikah, dan usia Celia baru 20 tahun. Akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk kawin lari saat mengandung Che 3 bulan. Mereka kabur ke rumah kakak perempuan Celia. Rencana ini akhirnya berhasil dengan mendapat restu dari segelintir keluarga Celia. Mereka menikah di rumah kakak perempuannya secara tertutup pada 10 November 1927. Meskipun akhirnya pasangan ini harus mengucilkan diri di pedalaman hutan saat Che masih dalam kandungan, dan tetap menjaga rahasia dari kerabatnya yang menghalangi mereka untuk menikah. Singkat cerita, Ernesto Che Guevara lahir tepat pada tanggal 14 Mei 1928 di Rosario, Argentina. Che dilahirkan dalam kondisi prematur, yaitu lahir di usia kandungan belum genap 8 bulan. Hanya saja, di akte kelahirannya terlahir pada 14 Juni 1928. Ini terjadi karena kesalahan si dokter saat mencatat akte lahirnya. Ernesto Guevara Ling de la Serna di masa kecilnya biasa dipanggil Ernestito. Sudah sejak kecil, Ernestito begitu peduli dengan kaum miskin. Dia memang dibesarkan dari keluarga dengan latar belakang yang condong kiri. Ayahnya merupakan pendukung faksi Republik dalam Perang Saudara Spanyol, dan di rumahnya seringkali menerima veteran-veteran konflik tersebut. Che sendiri sudah melihat berbagai sudut pandang politik sejak masih kecil. Ayahnya pernah mengatakan, hal pertama yang perlu disadari dari putraku adalah darah para pemberontak Irlandia yang mengalir di dalam tubuhnya. Che kecil ternyata juga dikenal dengan sifatnya tidak tenang. Ibunda Che sendiri juga sangat berpengaruh dalam membentuk karakter dan pemikiran politiknya. Celia, seorang feminis sekaligus sosialis, rumahnya juga kerap dijadikan tempat pertemuan untuk mendukung pergerakan di Argentina. Che Guevara adalah seorang Latin yang sangat terpelajar, pandai bermain catur dari kecil. Minat intelektual dan sastranya begitu tinggi, dan dia seorang kutu buku. Guevara dari kecil belajar catur dari sang ayah dan minat bermain caturnya hingga ikut turnamen lokal saat ia masih berusia 12 tahun. Pelajaran-pelajaran kesukaan Che muda di sekolah adalah filsafat, matematika, teknik, ilmu politik, sosiologi, sejarah, dan arkeologi. Dan Che muda hingga sepanjang hidupnya begitu mengemari puisi. Puisi-puisi karya tokoh-tokoh ini dilahap semua. Che muda adalah seorang kutub buku. Di dalam rumahnya ada lebih 3.000 buku koleksinya. Che Guevara suka membaca buku-buku karya Karl Marx, William Faulkner, André Gide, Emilio Salgari, dan Jules Verne. Guevara juga begitu menikmati tulisan karya-karya Jawaharlal Nehru, Franz Kafka, Albert Camus, Vladimir Lenin, Jean-Paul Sartre, Anatole France, Friedrich Engels, Herbert George Wells, serta Robert Frost.
Pandangan Buddha dan Aristoteles, pandangan Bertrand Russell tentang cinta dan patriotisme, pandangan Jack London tentang masyarakat, lalu Nietzsche tentang kematian, dan beberapa gagasan Sigmund Freud begitu mempengaruhi tulisan-tulisannya tentang konsep, definisi, dan filsafat. Bertumbuh besar, ia juga semakin tertarik dengan karya-karya penulis dari Amerika Latin. Penulis-penulis Latin itulah yang paling mempengaruhi tulisannya. Tak salah jika pihak CIA mengungkap C itu cukup banyak bacaannya, dan C adalah orang yang cukup terpelajar untuk seorang Latino. Oh ya, selain itu, Guevara adalah seorang atlet yang handal, meskipun C mengidap asma yang akut sepanjang hidupnya. Ia merupakan seorang pemain rugby dan bermain pada posisi fly tengah. Dia pun mendapat julukan El Furibundo de la Serna karena gaya bermainnya yang sangat agresif. Dia menyukai olahraga renang, bersepeda, sepak bola, golf, dan menembak. Dan C juga dikenal sebagai pesepeda yang tak kenal lelah. Saat masih menjadi mahasiswa kedokteran, Guevara menjelajahi wilayah Amerika Latin dan mengalami radikalisasi sudut pandangnya akibat kemiskinan, kelaparan, dan penyakit yang ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Tahun 1948, Guevara masuk Universitas Buenos Aires dan mengambil jurusan kedokteran. Hasrat besarnya untuk menjelajahi dunia membuatnya untuk menyelingi masa kuliahnya dengan 2 perjalanan yang akan sangat mengubah caranya memandang kondisi di Amerika Latin. Perjalanan pertamanya di tahun 1950 yang sejauh 4.500 km di provinsi-provinsi pedesaan utara Argentina dengan menggunakan sepeda yang dilengkapi dengan mesin kecil yang ia pasang sendiri. Kemudian, di tahun 1951, ia melakukan perjalanan sepeda motor jauh 8.000 km di sebagian besar wilayah Amerika Selatan bersama dengan temannya Alberto Granado. Dia sampai libur kuliah selama setahun untuk melakukan perjalanan keduanya ini, yang nantinya mereka menjadi sukarelawan di koloni lepra San Pablo di Peru selama beberapa minggu di akhir perjalanannya. Saat di Chili, Guevara sangat marah karena melihat kondisi para pekerja di tambang tembaga suku Chamata milik Anaconda. Selain itu, saat sedang dalam perjalanan ke Machu Picchu di pegunungan Andes, ia tersontak dengan kemiskinan di kawasan-kawasan pedesaan. Sebagai catatan, di kawasan tersebut, para petani mengerjakan lahan-lahan kecil milik tuan-tuan tanah kaya. Perjalanan kedua Guevara melintasi wilayah Argentina, Chili, Peru, Ekuador, Kolombia, Venezuela, Panama, Miami, dan kembali ke Buenos Aires. C tidak menganggap Amerika Latin sebagai sekumpulan negara-negara yang terpisah, tetapi sebagai sebuah entitas tunggal yang membutuhkan strategi pembebasan seluruh benua. Pandangannya adalah Amerika Hispanik yang bersatu tanpa sekat yang memiliki warisan budaya bersama. Sebuah tema entitas tunggal Amerika Latin inilah kelak yang sering kali dia angkat selama perjalanan revolusionernya. Guevara berkomentar bahwa berkat perjalanannya di Amerika Latin tersebut, ia berhubungan langsung dengan kemiskinan, kelaparan, dan penyakit, serta ketidakmampuan untuk mengobati seorang anak karena tidak ada uang, dan ketidakmampuan untuk berpikir yang dipicu kelaparan dan hukuman, yang membuat seorang ayah menerima kehilangan putranya sebagai sebuah kecelakaan yang tidak penting. Pengalaman-pengalaman ini membuat Guevara yakin bahwa untuk menolong orang-orang tidak beruntung ini, dia harus keluar dari dunia kedokteran dan masuk ke ranah perjuangan politik bersenjata. Che Guevara menceritakan perjalanannya di buku catatan yang berjudul The Motorcycle Diaries, yang nantinya menjadi mahakarya dengan penjualan terbaik menurut New York Times. Dari buku tersebutlah lalu diadaptasi ke dalam sebuah film dengan judul yang sama, dan film tersebut memenangkan berbagai penghargaan dari tahun 2004. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini yang mengupas kehidupan awal sang revolusioner Che Guevara. Ditunggu aja untuk part selanjutnya. Maka, teruslah dukung channel kami agar semakin berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.